Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sepertinya kedengaran ibu-ibu jawab salamnya kurang kompak ya. Saya doakan yang jawab salam, ya mudah-mudahan yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang mempunyai hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya yang tadi. Enak betul ya. Insyaallah dengan kita mengaminkan mudah untuk cara membayar hutang kita insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang belum menikah cepat nikah. Allah ini amin ini. Pengen nikah lagi kan Pak? Ya. Insyaallah bapak-bapak ini Pak ya, yang mudah-mudahan nikah siapa? Belum yang dua kan nikah? Bapak ini kadang sagam ya. Ya. Jauh dari dini boleh datang belum? Depan dini kayak kunci mangkok. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nurika sari wa madadakal jari wajma'na fi kulli adwari wa ala alihi wa sallim ya nur. Amma ba'd. Sebelum saya menghormati nama-nama yang saya sebuti, saya mau tanya terlebih dahulu. Ini kalau kita sampai jam 1, kira-kira siap atau siap? Yang siap angkat tangan. Gila, ibu-ibu sini padu-padu juga ya. Memang biasa hidup malam kan ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau belum kita selesai sampai jam 1, ibu-ibu yang siap lanjutkan. Ya, saya yang pada ibu lanjut drama. Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Ini terus ibu. Terus lanjut. Terus. Bu, di sekiranya saya tukang parkir ya. Ini yang perlu saya hormati, yang saya sebutkan nama-namanya, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, Ketua Masjid Bapak M. Nasir, kemudian yang kita yang saya sayangi, yang Soleh Mansur Ma'amir, kemudian kepada Ustaz Nurul Mu'asad, begitu juga yang saya hormati Ustaz Salman, dan begitu juga yang saya hormati Pak Paladeo, yang saya hormati juga sahabat kami ya, wasilah kami bisa sampai di tempat ini Ustaz Mi'raj, kemudian kepada Ibu Camat Kumiya Kakap, Ibu Denti Ishaq, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dipanjangkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal. Saya mohon maaf namanya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak saya sebutkan nama antum sekalian, tapi insyaallah nama kita disebut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bu, mau dan nama kita sebut malaikat? Malaikat maut. Mana yang mau? Siap tak? Ada yang siap tak? Mau tak mau kita pasti mati ya. Makanya ada lagu kan
ayam yang bernafas semuanya akan merasakan kematian. Betul atau betul? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mautu babun wa kullu nasun dakhil. Nabi Muhammad mengatakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun, kematian itu diibaratkan seperti pintu oleh Nabi Muhammad. Ya kan? Wa kullu nasun dakhil, dan semuanya manusia akan masuk ke dalam pintu tersebut, yakni pintu kematian. Saya mau tanya, ketika kita masuk masjid, kita lewat mana? Ada yang lewat jendela? Ada yang lewat atas? Berarti tak lama lagi itu ya. Ya, semuanya kita melewati itu, dan itulah baik yang tua, yang muda, yang sedang, ya, yang kaya, semuanya pasti merasakan kematian. Maka kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tidak tanpa satu pun di antara kita, ya, mau hadir mau yang tidak hadir yang berhalangan, mudah-mudahan insyaallah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, ya, dan Ibu, sebelum kita memulai, ya, tentang kita bicara tentang Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu saya ingatkan, ya, ketika kita ingin keluar dari rumah kita, ya, kita ingin keluar, baik kita kerja ataupun pengajian ataupun hal-hal yang ubah kita keluar dari rumah kita, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, apalah doa ini? Bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Apalah atau tidak nih? Apalah bu? Coba bismillah amantu billah. Kenapa saya hafal? Ya, barang siapa yang membaca bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, maka dia mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa malaikat ini bukan seperti doa kita. Ya, kalau doa kita ni kadang mau tak berdoa mau naik ke atas doa lagi. Ya, mungkin kita ni pakai kita mungkin haram, ya, mulut kita mungkin kurang suka mencaci dan seterusnya, ya. Kata Nabi kepada malaikat, saya mau tanya, pasti didengar atau tidak? Oh, pasti dengar atau tidak, Bu? Oh, pasti dengar atau tidak? Ya, maka malaikat mendoakan orang tersebut dengan 4 doa. Maka ini diamalkan, ya. Kadang ini hal yang sepele, akan tapi mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah yang sangat luar biasa. Apa doa yang pertama? Doa malaikat Rudika. Ya, mudah-mudahan orang yang mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, orang tersebut selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah ini Pak, Bu, benar, tidak semua orang bisa diberikan kemuliaan mendapatkan hidayah. Ya, berapa banyak orang yang diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hati yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya semuanya murni hidayah datangnya tidak lain dan tidak bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita bersyukur ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamba Allah berdoa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka dia pertama dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Itu doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua, waqfita. Mudah-mudahan orang yang keluar dari rumahnya didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dicukupi hal dunianya ataupun dicukupi hal akhiratnya. Kalau sudah malaikat berdoa, insyaallah kita semuanya akan merasakan ketenangan dunia dan insyaallah kelak akan mendapatkan ketenangan di akhirat, dan insyaallah semuanya kita tanpa kecuali mudah-mudahan mata kita diizinkan untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiga doa dari malaikat, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, doa yang komplit Pak. Ada hal yang kita baca 4, akan kami mendapatkan doa dari malaikat dengan 4 doa. Yang terakhir, watana'an syaitan, dan kemudian malaikat berdoa mudah-mudahan kita dihindarkan dari godaan syaitan dan godaan iblis yang mengganggu kita, yang menyesatkan kita, yang mencelakakan kita, untuk masukkan kita berusaha setan iblis, berusaha ingin memasukkan hamba Allah ke dalam hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Amin. Kira-kira lanjut atau lanjut? Kurang kompak, lanjut atau lanjut? Masih semangat ya? Sama-sama kita salawat lebih dahulu.
insyaallah pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan hajat Bapak dan Ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian supaya tak tidur juga ya, kalau tidur sampai beliau bahaya. Kalau beliau walid ada harga. Ya, kalau beliau ibu ada harga tak? Ada harga tak? Bisa dijual tak beliau itu? Jangan karena jual ke orang, kita yang ciumnya bau, betul tak? Tambah kita makan jengkol, ya Allah, makan petai, makin jadi baunya. Ya, peluk suami lagi makin jadi, ya Allah, siang suami. Karena busuk-busuk di peluk suami, ya. Karena wangi, ada mau bensin, tidak bisa peluk wangi, aku bisa nanti makan aja. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal fadilat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ya kita membahas tentang Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Intinya ya Pak ya, intinya Bapak dan Ibu tadi sudah saya jelaskan di Masjid Nurul Huda ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini mendapatkan amrul hudud ya, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita itu dianjurkan Nabi ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh mampir terlebih dahulu ke tempat Baitul Laham, tempatnya kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam, untuk sholat terlebih dahulu untuk mengambil keberkahan dari kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam. Ya, makanya jangan sampai kalau ada orang sebelah mengatakan tidak ada berkah. Ya, nah ini jangan sampai kita dengarkan. Ya, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan hakka idza bulikal maula dulakal hubub. Ya, ketika satu bubuk biji ketika ada keberkahan di dalamnya akan menyebarkan keberkahan yang lainnya, dan insya Allah akan bermanfaat bagi orang lain ketika mendapatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Bapak dan Ibu, ya, anak kita itu dari kecil dianjurkan harus untuk wajib untuk salam kepada kedua orang tuanya. Salam itu ya, salam itu jangan macam-macam. Oh, mana zaman sekarang nih salamnya kadang ke hening, ini bukan salam, kadang ke telinga. Ini bukan salam, ini menutup telinga namanya. Ya, salam itu ya dengan harus bolak-balik ya. Ketika kita salam terhadap orang tua kita dengan telangan tangan seperti yang depan ini, namanya ta'atuban, sebagai anak angkat terhadap orang tuanya. Ketika kita membolak-balikkan tangan ibu kita atau ayah kita, namanya ini tabarukan, mengambil berkah sujudnya mereka, berkas mereka ibadah kepada Allah, ini dinamakan tabarukan ya. Orang soleh juga, orang yang dekat kepada Allah, para ulama, orang-orang para kiai, para habaib, ketika kita salam dengan mereka, itu tidak lain dan tidak bukan mengambil keberkahan yang mana tangan mereka pernah bersentuhan dengan gurunya bersentuhan dengan gurunya, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira jelas atau jelas? Kurang kompak, jelas atau jelas? Yang jelas angkat tangan. Mati banyak tak jelas ini ya. Atau cari aman. Ya, mungkin banyak cari aman ya. Insyaallah semuanya jelas. Atau lah jelas, atau makan jelas, atau minumnya jelas. Ya, insyaallah semuanya mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini mengambil keberkahan dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada saat itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh malaikat Jibril alaihi wasallam. Ketika pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ada pada saat itu ketika orang menanam satu tumbuhan, baru saja ditanam
akan tapi mengeluarkan tanaman tersebut dengan menyebar dengan sangat cepat alias banyak tanaman yang dia tanam. Padahal satu tanaman akan tapi bertumbuh dengan ratusan tanaman, 200 tanaman, bahkan ribuan tanaman yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, man haula ya Jibril? Siapa dia wahai Jibril?" Maka kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah sebagian dari umatmu yang suka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ya, maka orang yang dimurahkan oleh Allah, ya, yang dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah di jalan Allah, maka beruntunglah. Kata apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Taubah, "Fastabshiru bibay'ikum alladzi la ya'tum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim." Allah mengatakan, bergembiralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan barang dagangan yang kalian jual, yang kalian keluarkan. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya itu akan menjadi apa? Kebahagiaan kita kelak di akhirat. Nanti kita akan mengambil hasilnya ketika kita sudah meninggal dunia. Nanti akan kita mendapatkan apa-apa yang kita tanam selama kita hidup di dunia. Alhamdulillah. Makanya subhanallah, ya, orang yang bersedekah ini pasti insyaallah suatu ketika, ya, ini mau dengar cerita nih. Oh, mau dengar cerita nih, Bu. Suatu ketika ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki. Yang mana seorang laki-laki ini kerjaannya setiap hari dia menjual kain kabu-kabu. Ya, menjual kain kabu-kabu setiap harinya. Subhanallah, setiap dia menjual kain kabu-kabu, ya, dalam arti di sini dia dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya 1 dirham. Ya, berapa, Bu? 1 dirham. Ketika dia mendapatkan keuntungan 1 dirham, dia bagi, ya. 1,5 dirham dia gunakan untuk bisnisnya dia. 1,5 dirham tidak lepas dia setiap harinya untuk dikeluarkan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika dengan berjalan waktu, Bapak dan Ibu, subhanallah, dia menyaksikan ada 2 orang yang lagi bertikai. Ya, 2 orang yang lagi bertikai. Akhirnya didatangi orang yang mau bersedekah ini. "Wahai fulan, wahai buah saudaraku, kenapa engkau sampai bertikai? Sampai engkau berkelahi, ada apa?" Akhirnya dijawab 2 orang tersebut ini, sesungguhnya temanku yang pertama ini dia ngajak aku makan, akan tetapi dia tak mau bayar. Aku diajak makan, tak mungkin aku mau bayar. Nah, ini penyakitnya kita lihat, bahwa zaman sekarang, ya, kalau sudah diajak makan, ya, dia tak mau bayar. Akhirnya subhanallah, ributlah di toko tersebut sampai ingin bunuh-bunuhan 2 orang tersebut ini gara-gara masalah bayar makanan. Ada nggak di sini simpel ini macam itu? Ada, insyaallah, ya. Ada di kampus sebelah sini, ada yang lihat. Subhanallah, mendengar laki-laki tersebut, laki-laki itu mengatakan, "Engkau ini berdua membutuhkan dana, ini berapa dirham?" Kata 2 orang tersebut ini, dia mengatakan, "Apa, wahai laki-laki, aku membutuhkan makanan untuk membayar makan yang aku sudah makan ini, membutuhkan uang 1 dirham." Subhanallah, yang biasa separuh dirham untuk keluarganya dan untuk bisnisnya, pada saat itu dia infakkan semuanya hartanya 1 dirham untuk menyelamatkan 2 hamba Allah yang sedang bertikai. Masya Allah. Pulang ke rumah, ya, ngadap sama bininya. Ketika bininya sudah duduk depan itu, "Bang, ada kan duit itu?" Kata si abangnya, "Dek, mohon maaf, abang dek tak bisa hari ini, abang tak ada bawa duit." Kalau ibu-ibu, ya, biasa dikasih duit tiba-tiba pada hari itu tak dikasih duit, macam mana, Bu? Namun, Bu,
taat kepada suaminya ya. Amin ya rabbal. Taat aku. Taatnya dilaku lagi kota taat, awas. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah, sampai di depan pintu. Ya, istrinya ketika itu menanya, akhirnya suami menceritakan, wahai istriku tercinta, wahai sayangku. Ya, kalau nanti tahu, panggillah sayang. Ya, kalau sudah lama-lama kalah kepean. Ya, masya Allah, kalau baru-baru ya Allah semuanya menjadi indah. Tapi sudah lama-lama macam-macam. Ya, kalau kan manggil sayang, kau ini geli aku manggil kau sayang nih. Kau dulu kemana ya? Kau manggil aku sayang. Oh, mereka ada banyak lebar. Ya, ada ibu-ibu sana, ibu kan ibu-ibu sini, saya bukan mencintai dari ibu-ibu sini. Masya Allah, ketika pada saat itu suami yang menceritakan dia tenang dulu nih. Ya, sesungguhnya satu dirham itu aku infakkan untuk memberikan nyawa dua orang yang tadi ingin bertikai sampai mati-matian, akhirnya aku sedekahkan. Apa kata istri yang soleha itu? Dia mengatakan alhamdulillah. Itu kalau istri soleha. Tapi kalau istri yang bukan soleha, inna lillah ya wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau istri yang bukan soleha. Tapi istri yang soleha mengatakan alhamdulillah bang, mudah-mudahan dengan satu dirham ini kita mendapatkan keberkahan yang selanjutnya. Dia kata doa istri yang soleha ini. Masya Allah Pak. Akhirnya bapak dan ibu, dua orang suami dan istri ini yang punya inisiatif. Adik-adik, mungkin kan yang kain kabut-kabut itu mungkin ada sisa-sisa keterbangan, coba kita kumpulkan. Akhirnya dua suami, antara suami dan laki ini mengumpulkan sisa-sisa kain kabut. Kemudian dikumpulkan, dapat hanya sedikit bapak dan ibu. Akan tetapi dia tidak berhenti, dia harus bergerak. Macam mana caranya untuk bisa memberikan makanan walaupun hanya sedikit untuk memberikan makanan kepada istrinya. Akhirnya berusaha keluar rumah ini Pak suami. Ketika keluar rumah ketemu tukang ikan, ketemu tukang jual ikan. Akhirnya tukang kamu-kamu ini mengatakan, wahai bapak, bagaimana kalau seandainya kita tukarnya, ini kain kabu-kabu, ketika kita jual, ini akan mendapatkan hasil uang. Sesungguhnya ikan yang busuk yang kau punya itu, aku ambil supaya aku bisa makan dengan keluarga aku dan anak-anak. Akhirnya subhanallah terjadilah ikatan, terjadilah akad di dalam jual beli itu tukaran ya. Akhirnya setuju semuanya, dua-duanya ini dalam keadaan setuju. Akhirnya si tukang kabu-kabu mengambil ikan yang busuk, ya tukang ikan yang busuk itu mengambil air kabu-kabu, dijual lah. Masya Allah, sampai umaru akhirnya dibelak oleh bininya itu apa ikan terdapat ya di mata putih di mata dari ikan tersebut keluar mutiara yang sangat mahal harganya. Masya Allah. Ya, mungkin saya pesan kalau ada ikan busuk jangan dipotong, potong pelan-pelan. Mungkin di situ ada mutiara. Ya mungkin mereka tahu. Atau masukkan lagi. Ketika dibelah oleh bininya, masya Allah terdapat mutiara yang sangat mahal harganya. Akhirnya kata suaminya, "Dede kita jual ya mutiara ini." Akhirnya dijual. Itu berkat sedekah. Ketika dijual ke toko mutiara, kata orang tukang mutiara mengatakan, masya Allah sungguh indahnya mutiara yang engkau punya. Dapat dari mana engkau ini? Diceritakan sesungguhnya ketika istriku membelah ikan dapatkan mutiara. Kata tukang mutiara tersebut mengatakan, wahai bapak, sesungguhnya aku bisa bayar mutiara engkau ini sebesar 300 dirham. Masya Allah. Berapa dirham bu? 300 dirham. Kemudian, ya itu rahasia Allah ya. Kemudian pedagang yang mengatakan 300 dirham itu dia mengatakan aku hanya bisa membayar 300 dirham. Kalau seandainya engkau pergi ke toko sebelah, mungkin harganya bisa lebih tinggi daripada aku menawarnya. Akhirnya berusaha untuk pergi ke toko sebelah, ditawar toko sebelah, dikatakan sesungguhnya mutiara ini
bagus sekali, aku bisa membayar sebesar 600 dirham. Kalau orang kita, kalau sudah melihat yang mahal-mahal, ini murah, ini palinglah harga RM5.000 ya, harganya RM10.000, mutah lagi, kalau betul-betul mahal, bisa tinggi mahal. Akan tapi Allah ditawarkan dengan harga RM10.000, RM50.000, macam-macam. Ketika disampai ke toko yang kedua, dia bisa membayar 600 dirham gara-gara ikan busuk. Makanya pesan saya Bu, kalau ada ikan busuk jangan dijual. Ya. Kemudian pedagang yang kedua juga Allah berikan kejujuran pedagang yang kedua dengan mengatakan kalau seandainya kau pergi ke toko yang sebelah, mungkin harganya lebih tinggi dari apa yang aku tawar. Pergilah ke toko yang ketiga, subhanallah, dan Bu, ketika toko ketiga mengatakan sesungguhnya mutiara itu sangat indah sekali, aku bisa hanya menawarnya sebesar 900 dirham. Allahumma shalli ala Muhammad. 900 dirham ditawar toko yang ketiga gara-gara yang terdapat di dalam ikan yang busuk mutiara akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Ditukar dalam mutiara, dapatlah dia 900 dirham yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Sampai ke rumah diberikanlah kepada istrinya. Ketika sampai di rumah ada orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Sesungguhnya aku datang sini, aku lapar, sudah 3 hari aku tidak makan. Tak mikir lagi Pak dan Ibu. Kalau kita ini kan orang mikirnya panjang mikirnya dikasih apa? Akhirnya apa? Subhanallah, dikasih 450 dirham dikasih kepada orang miskin. 400 dirhamnya untuk dia dan keluarganya dia. Tidak mikir lagi, separuh untuk orang miskin dan separuh untuk keluarganya dan anak-anak. Inilah berkah sedekah. Ketika kita mengeluarkan sedekah di jalan Allah, insya Allah mendapatkan balasan dari Allah, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, la yanqusu malin min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang orang yang suka mensedekahkan hartanya, bahkan kata Nabi Muhammad, bal yazdad, akan ditambah oleh Allah, bal yazdad, akan ditambah oleh Allah, bal yazdad, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Artinya kita itu Pak dan Bu dengan Nabi tidak beda jauh. Ya, kita dengan Nabi itu beda jauh atau tidak? Bu, beda jauh atau jauh? Ada? Jauh lah. Coba, kalau Nabi itu sedikit hidup, kalau ibu sedikit-sedikit hidup. Ya kan? Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita semua mau dimakan. Kalau manusia bisa makan, kita makan Bu. Ya. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit bersedekah, tapi kalau kita yang aku yang ada di kantong kita yang paling sedikit itulah yang kita sedekahkan. Betul tak? Betul tak Bu? Jangan video. Nah, kalau seandainya contoh, kalau seandainya di dompet kita ini ada 40.000, kemudian ada 20.000, ada 10.000, ada 6.000, ada 2.000, ada 1.000, mana yang keluar? Allah, nampak pelit. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Ini lanjut nih. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Kemudian ya, itu cerita yang tadi ikan busuk. Kemudian ada cerita lagi, ya, yang mana ada suatu ketika ada seorang ibu yang pada saat itu dia pergi mendaftarkan diri untuk menjadi warga negara Indonesia, ya, WNA untuk kerja ke negara Saudi di sana untuk mencari uang. Dia daftar, subhanallah, dengan apa yang dia daftar cepat dia mendapatkan terima dari orang Saudi. Akhirnya tidak lama kemudian dia berangkat ke Saudi. Sampai ke Saudi, bapak dan ibu, dia merawat majikannya dalam keadaan sakit.
kemudian dia menyiapkan obat, menyiapkan minuman, ya, menyiapkan segala hal dari apa kemauan kebutuhan dari majikannya. Masya Allah, kontraknya pembantu yang dari Indonesia ini dikontrak 3 tahun, selama 3 tahun. Berjalannya waktu, ya, selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dia berjalan, waktunya tersebut. Akhirnya majikannya memanggil pembantu. Wahai pembantuku, tangan, ya, kesini sebentar. Aku ingin menanyakan peristiwa dengan engkau ini. Kalau seandainya engkau ini, kalau masuk ke kamar mandi, itu menggunakan menghabiskan waktu sangat panjang. Ya, biasanya normalnya orang masuk kamar mandi itu, ya, apalagi buang hadas besar, paling maksimal, paling lama-lama setengah jam, betul tak? Paling lama-lama setengah jam. Tapi perempuan ini ketika masuk ke kamar mandi menghabiskan waktu 2 jam sampai 3 jam. Dipanggil oleh majikannya, wahai pembantuku, apa penyebab engkau sampai ketika masuk kamar mandi dan menghabiskan waktu yang sangat lama? Akhirnya pembantu dijawab, dia mengatakan, sebelum dia menjawab, dia menangis terlebih dahulu. Menangis terlebih dahulu. Heran majikannya, ada apa peristiwa engkau? Akhirnya dia mengatakan, wahai majikanku, demi Allah, sesungguhnya aku kerja di tempat ini, ya, aku meninggalkan seorang anak yang dalam keadaan masih bayi, baru 5 bulan aku tinggalkan. Sesungguhnya aku orang miskin, tidak memiliki apa-apa. Aku rela untuk meninggalkan anakku supaya untuk bisa mencari nafkah atau mencari uang untuk membesarkan anakku yang masih kecil. Subhanallah, tersentuh hati seorang majikannya dengan mengatakan kepada pembantunya, wallahi, ya, hari ini engkau pesan tiket pulang engkau ke Indonesia dalam keadaan nangis ini majikan. Subhanallah, dengan berjalannya waktu 1 hari 2 hari, pulanglah orang pembantu ini pulang ke Indonesia. Akhirnya subhanallah, ketika kembalinya pembantu tersebut, dia take up ke dokter Saudi yang ada di sana. Ketika diperiksa, yang tadi penyakitnya bermacam-macam badan bu, ketika diperiksa dengan kesekian kalinya, diperiksa oleh dokter, tidak mempunyai penyakit sama sekali, dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakit-penyakit jahat. Dokter sendiri terheran-heran, engkau ini memakan obat apa? Kata si orang sakit itu mengatakan, sesungguhnya aku makan obat sebagaimana yang kau resepkan. Aku makan 3 kali, ya. Akan tetapi mungkin sebabnya aku mengamalkan resep dari Nabi Muhammad SAW. Yang mana pembantu itu, ya, aku kontrak selama 3 tahun, dia baru 3 bulan sampai 5 bulan kerja ke tempatku, aku sudah pulang, maka gaji yang 3 tahun itu aku berikan secara cuma-cuma. Dia rawat anaknya yang ada di Indonesia, dia besarkan. Mungkin sebab aku bersedekah, ya, kepada pembantu begitu, mungkin Allah menghilangkan penyakitku di dalamnya karena aku mengamalkan dari resep dari Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi katakan, dawu maradhakum bis-shadaqah. Obatilah penyakit kalian itu dengan banyak bersedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Secara otomatis, Pak, ya, secara otomatis Allah memberikan, ya, penyakit yang dialami pemajikan tersebut dihilangkan secara pelan-pelan, secara pelan-pelan, akhirnya menjadi pulih seperti biasa gara-gara mengamalkan resep dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah sedekah yang sangat luar biasa, dan itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan lagi, melihat, nah ini ya, melihat 2 keadaan. Yang mana keadaan yang satu, masya Allah, yang ada berarti sebelah kanan itu makanan yang lezat, makanan yang enak, makanan yang nikmat.
di sebelah kiri makanan yang menjijikkan, makanan yang tidak mengenakan. Akan tapi disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, banyaknya sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dia lebih memilih makanan yang busuk, makanan yang tidak enak. Kaget Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, man haula ya Jibril, siapa lagi wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah sebagian dari umat. Rasulullah mengatakan lagi kepada dia, ya Jibril, apa dosanya dia wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ada istri yang ada di rumah yang halal, akan tetapi dia masih memilih perempuan yang ada di luar, yang jualnya hanya 50.000 sampai 100.000. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, ada tak, Bu? Laki-laki seperti ini, ada tak? Ada tak, Bu? Banyak, Bu. Ya. Kemudian seorang perempuan yang ada suaminya yang halal, untuk dia akan tetapi dia lebih memilih laki-laki yang hidung belah. Ya, ketika saat itu seakan-akan kita memakan hal-hal yang jijik, hal-hal yang buruk daripada yang kita lihat makanan yang lezat, yang indah. Itulah yang disaksikan oleh Nabi Muhammad. Ada yang halal, dia masih memilih hal-hal yang haram. Ini tantangan bagi kita di akhir zaman, menjaga anak kita, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, ya jaga, jaga. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, sebaik-baiknya hadiah, ya, sebesar-besarnya hadiah yang Allah berikan kepada orang tua, hidayatul maula, ketika kita mendapatkan anak yang soleh dan soleh. Ini hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah ketika kita mempunyai anak yang soleh dan soleh. Makanya Bu, kalau seandainya kita, ya, selain kita ikhtiar untuk menjaga anak kita, kemudian kalau bisa kita amalkan resep apa-apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa, ya, kita mempunyai anak nih. Kalau kita mempunyai anak, ya, insya Allah dihindarkan dari perbuatan zina dengan penjagaan yang esra, kita bantu dengan penjagaan esra. Maka apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang membacakan setiap pukul-pukul anaknya surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, bila akhir ayat, insyaallah anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina. Ya, makanya kita mempunyai anak, bacakan setiap dari pukul-pukul anak kita dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Insyaallah dengan izin Allah anak kita akan dihindarkan oleh Allah dari perbuatan zina. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan oleh para ulama juga, kemudian kalau bisa dibacakan juga di kepala anak kita itu salawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya dia dapat cerdas, kata para ulama. Kemudian dibacakan di dalam dadanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya dadanya tenang. Kemudian setelah itu kita baca alam nasrah, lam tasadra wa wada'na ila akhir ayat, insyaallah anak kita diberikan tenang. Kemudian faedah salawat juga ketika kita bacakan kepada anak itu umur-umurnya, anak yang nakal dengan izinnya Allah, anak tersebut akan dipermudah oleh Allah, sedikit demi sedikit akan berubah menjadi orang yang baik berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Pak, kalau istri Bapak sebut momen, bacakan salawat Pak, biar dia tak momen. Ya, dengan orang salawat itu hatinya tenang. Yang mana Allah katakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah akan menenangkan hati kita, akan menenangkan jiwa kita ketika kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, nah begitu juga Bu, kalau suami ibu sudah malam baca salawat, ya, lagi tidur tu baca Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kali bangun awas. Ya, kalau bangun tak tanggung jawab saya.
Bacakan salawat. Anak kita yang benar kata kita kan, yang nakal insyaAllah berkat salawat, Allah akan lembutkan hati anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Makanya waktu saya belajar tari, ya, ketika orang tari itu sebagian ya, ketika dia memarahkan anaknya, apabila anaknya melanggar, dia akan tak dengar ucapan orang tuanya, dia katakan kepada anaknya, Allah yahdi, mudah-mudahan Allah memberikan engkau hidayah. Makanya dia mendoakan anak. Tapi kalau kawan kita ni kalau marah sama anaknya macam-macam, kau minat seperti setan, seperti iblis kau minat, maka anaknya pun kayak iblis sifatnya, kayak setan ucapannya, ya omongannya disebabkan mungkin orang tuanya ucapannya tidak baik terhadap anaknya, dan itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa alal walid, doa walid alal walad, dan doa Nabi ala ummati. Kata Nabi Muhammad, doanya orang tua terhadap anaknya itu seperti doanya Nabi terhadap umatnya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sembarangan doakan anak kita. Ya, cukup berusaha ketika kita marah sama anak kita, berusaha macam mana saya Allah, mudah-mudahan kau dapatkan hidayah, mudah-mudahan kau menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan kau menjadi anak yang soleh, berusaha. Memang susah di awalnya, tapi kalau sudah terbiasa akan menjadi kebiasaan kita, maka kita akan mudah untuk sedikit-sedikit mendoakan anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Insyaallah. Amin ya rabbal. Ini lanjut atau lanjut nih? Ini nampak terus kelapa ya. Kata para ulama mengatakan, beberapa ulama mengatakan al-jub la yurham. Orang yang lapar itu mungkin dalam, makanya mungkin itu di dalam, mungkin efek lapar dia. Sama lah saya melapar ni. Mau salli ala Muhammad. Ini lanjut atau lanjut nih? Ini yang terakhir, cerita tentang masalah sholat. Nanti ada sholawatnya, saya ada mencatat tentang sholawat masalah sholat. Orang yang suka meninggalkan sholat zuhur, orang yang suka meninggalkan sholat asar, orang yang suka meninggalkan sholat maghrib, apa saja hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah sholat ini pada ibu luar biasa. Nabi itu langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pegang sholat. Adapun masalah puasa, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun masalah sedekah, masalah hal-hal yang zakat langsung dicantumkan oleh Allah, lalu malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab masalah salat, Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama masalus shalat fid-din." Sesungguhnya perumpamaan salat di dalam agama seperti kepala di dalam jasad. Saya mau tanya, kalau orang tak punya telinga, kira-kira masih bisa hidup atau tidak? Orang topak masih bisa hidup atau tidak? Orang topak masih bisa hidup atau tidak? Kalau tak punya tangan, masih bisa hidup atau tidak? Kalau tak punya kaki, masih hidup atau tidak? Bisa ya? Kalau tak punya mata? Kalau tak punya hidung? Ya, tapi masih bisa tapi kalau tak punya kepala, bisa hidup tak? Seperti itulah ketika orang tak punya kepala, maka ketika dia meninggalkan sholat, diibaratkan dia hidup, akan tetapi tidak mempunyai kepala. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat. Kata Nabi Muhammad, awwalu yuhasabu bihi abad yaumal qiyamah sholat. Hisaban yang akan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat tidak lain tidak bukan adalah sholat. Makanya Pak, anak-anak kita itu tanggung jawab kita. Jangan sampai biarkan anak kita nonton tengah malam ketika suaminya mengatakan, "Nak, kamu nak, Pak, aku ngantuk Pak, habis sekolah." Ya, maka ini
harus kita sebagai orang tua saling saling bermusyawarah ya, saling menolong di dalam kebaikan. Istri membantu suaminya, suami juga membantu istrinya untuk cara mendidik anaknya menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di dalam rumah tangga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah perkara-perkara sholat yang sangat harus kita perhatikan dengan sebaik-baik mungkin setiap rumah-rumah kaum muslimin. Kalau seandainya, insya Allah saya yakin, kalau rumah tangga kaum muslimin semuanya ibadah kepada Allah, maka insya Allah musibah, bala, semuanya yang turun di Indonesia ini akan dihindarkan oleh Allah. Tapi masalahnya berapa banyak rumah-rumah kaum muslimin rumahnya bagus, akan tetapi rumahnya yang bagus tersebut hanya isinya, dalamnya banyak sekali yang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau betul? Ini kita ubah dengan momen Isra wal Mi'raj kita ambil ya. Maka kata Habibullah Al-Haddad beliau mengatakan husnul safa wa da'il kalam. Ambil hal-hal yang hikmah yang baik dan tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Ya, makanya kata Habib Ali Habsyi beliau mengatakan khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilma wa tasaba lahum min qa'idil minnati ma jati bi aqdaril isma. Ya, maka kita ambil intisari dari apa-apa setiap kejadian yang diberikan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil ya, mungkin kita mendapatkan pujian penyakit supaya kita disadarkan oleh Allah, oh aku sering meninggalkan sholat ya. Ambil hal-hal yang baik dan tinggalkan hal-hal yang buruk ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah ini sama-sama kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada saya tulis qasidah tentang masalah sholat. Ini kita dengarkan ya, kita dengarkan, kemudian kita sama-sama salawat dengan salawat ada ya. Maka jangan sampai ada yang diam. Ya, kita sama-sama kita mulai. Salatullah, salamullah. Salatullah.
siksa kubur terlama dan pahit, kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah sholat maghrib. Salatullah Rasulullah, salatullah dikubur ada ular berbisa, Sujaul Akrar namanya, melilit semua orang berdosa karena tak pernah sholat isya. Salatullah angkat kedua tangan kita, ya Allah berilah pertolongan-Mu agar kami taat padamu, melaksanakan semua perintah-Mu, salat yang wajib 5 waktu. Alhamdulillah, marilah kita berdoa, menundukkan kepala kita sesaat. Ya, kita berdoa-doakan orang tua kita, banyak yang sudah meninggal, ataupun yang masih hidup. Kita sama-sama khusyuk sedetak, kita khusyukkan kepada Allah. Insya Allah kita niatkan apa yang kita inginkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami berkumpul di dalam rumah-Mu, di dalam rumah-Mu ya Allah. Kami banyak mengharap kepada-Mu ya Allah. Kami orang-orang banyak dosa ya Allah. Ya Allah, kami orang-orang yang sangat berharap kepada-Mu ya Allah. Kami semuanya memiliki hajat dunia ya Allah, permudahlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami punya hajat akhirat ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat akhirat kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kami ya Allah kesehatan jasmani dan rohani ya Allah, supaya kami bisa untuk mudah melaksanakan ketaatan ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah kami ya Allah untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sayang kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jangan sampai Kau haramkan kami ya Allah untuk mencium tangan indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan haramkan kami untuk bisa berdoa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan haramkan kami ya Allah untuk meminum telaga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami orang yang banyak dosa ya Allah. Kami orang yang banyak maksiat ya Allah. Kami orang yang banyak salah ya Allah. Tapi kalau seandainya Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah, kami pasti menjadi hamba-hamba yang celaka ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami semuanya ya Allah. Selamatkan kami di dunia, selamatkan kami dari azab kubur, selamatkan kami dari azab nabi neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami yang mempunyai orang tua kami ya Allah, yang mungkin saat ini mereka sedang sakit ya Allah. Sembuhkanlah penyakit orang tua kami ya Allah, baik penyakit zahir ya Allah, lebih-lebih penyakit batin ya Allah, yang mana mereka sudah merawat kami ya Allah, dari kecil merawat kami ya Allah, sampai kami besar ya Allah. Ya Allah, kami sebagai anak banyak di antara kami yang durhaka terhadap orang tua kami ya Allah, yang sudah merawat orang tua kami ya Allah, yang sudah mengganteng orang tua kami ya Allah, yang suka selalu melawan ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu itu dosa ya Allah.
pun masuk ke dalam api neraka ya Allah. Kami tahu ya Allah api dunia yang kami rasakan sakitnya sangat panas yang sangat luar biasa ya Allah. Apalagi anggota tubuh kami ketika masuk ke dalam api neraka ya Allah. Ya Allah hindarkan kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah kami punya orang tua ya Allah yang mana mereka sudah mati-mati mencari uang bagi kami ya Allah. Panas dingin untuk kami ya Allah. Bahkan mereka sakit tidak peduli, yang penting anaknya sehat ya Allah. Yang penting anaknya sukses ya Allah. Yang penting anaknya bahagia ya Allah. Tapi ketika banyak di antara kami ya Allah, ketika kami sudah besar, ketika kami sudah memiliki uang, ketika kami sudah kerja ya Allah, bahkan banyak di antara kami untuk lupa menelpon kedua orang tua kami ya Allah, apalagi untuk berkunjung terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin ya Allah, cintai orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka mencintai kami ketika kami masuk kecil ya Allah. Mereka rela panas-panasan demi kami ya Allah. Mereka rela bau-bauan demi kami, menyebabkan kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu perjuangan orang tua kami ya Allah, khususnya ibu kami yang melahirkan kami ya Allah. Hidup mati yang untuk kami ya Allah. Ya Allah, hidup mati untuk kami ya Allah. Akan tetapi banyak di antara kami ya Allah, ketika dimintakan ibu bapa kami ya Allah, kami melawan orang tua kami ya Allah. Banyak di antara kami orang tua sakit hati ya Allah ketika anaknya durhaka terhadap ibu bapanya ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, kami belum sempat untuk berbakti terhadap orang tua kami ya Allah, maka kami berharap kepadamu ya Allah, berdoa di dalam rumahmu ya Allah, bermunajat di hadapanmu ya Allah. Lapangkanlah kuburan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, luaskanlah lapang orang tua kami ya Allah. Ya Allah, terangilah kuburan orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburan orang tua kami ya Allah rawdah min riyadil
khatimah. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan, yang kurang baik, yang benar datangnya dari Allah, yang salah saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.